Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu pembentukan dan perkembangan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi lahir sebagai hasil perpaduan antara mistisisme yaitu tasawuf dan rasionalitas yaitu filsafat. Awalnya tasawuf hanya menekankan pada penyucian jiwa dan pendekatan batin kepada Allah. Namun sejak abad ke-6 dan ke-7 Hijriah muncul para sufi seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Arabi yang mencoba menggabungkan ajaran sufistik dengan pemikiran filsafat Yunani, khususnya neofalatisme. Jelaskan pula bagaimana perkembangan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap menyimpang oleh sebagian ulama fikih dan kalam. Yang kedua, gagasan tasawuf falsafi Kyai Said. Pemikiran Kyai Said Aqil Siraj, tokoh Nahdlatul Ulama yang memandang tasawuf falsafi sebagai jalan spiritual dan intelektual menuju Tuhan. Menurut beliau, tasawuf falsafi tidak sekedar mengajarkan zikir, tetapi juga mengasah akal untuk memahami realitas ketuhanan. Ia menekankan bahwa ajaran ini dapat membentuk masyarakat berakhlak, toleran, dan cinta tanah air. Karena tauhid harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Dengan kata lain, Kyai Said ingin menyatukan spiritualitas Islam dengan kemanusiaan modern. Yang ketiga, interkoneksitas dalam ajaran sosial tasawuf Sunni dan falsafi. Hubungan dan titik temu antara tasawuf Sunni atau bisa disebut dengan ortodoks dengan tasawuf falsafi yaitu filosofis. Meskipun secara teologis berbeda, tasawuf Sunni menekankan syariat dan ibadah, sedangkan tasawuf falsafi menekankan makrifat dan filsafat. Keduanya bertujuan sama, mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya bisa dilihat pada Wali Songo di Nusantara yang dalam dakwahnya memadukan nilai syariat dengan simbol dan konsep mistik sehingga ajaran Islam mudah diterima di masyarakat. Yang keempat, tasawuf falsafi dalam dunia dimensi mistis dan rasionalis. Tasawuf falsafi memiliki dua sisi utama. Yang pertama, dimensi mistis, yaitu pengalaman langsung, zauq kasyif terhadap kehadiran Tuhan. Yang kedua, dimensi rasionalis, yaitu usaha menjelaskan pengalaman tersebut secara logis dan filosofis. Para tokohnya seperti Ibnu Arabi, Suhrawardi, dan Al-Jili berusaha menggabungkan intuisi spiritual dan pemikiran logis. Dengan dua dimensi ini, tasawuf falsafi menjadi ilmu yang tidak hanya emosional tetapi juga intelektual, sehingga mampu menjabatani antara iman dan akal. Yang kelima, tasawuf falsafi Ibnu Arabi. Pemikiran Ibnu Arabi salah satu sufi terbesar dan paling berpengaruh yang memperkenalkan konsep wahadat al-wujud, dengan artinya kesatuan wujud, yang menyatakan bahwa seluruh eksistensi adalah manifestasi dari wujud Tuhan yang satu. Ibnu Arabi menjelaskan Tuhan dan alam bukan dua realitas yang terpisah, tetapi alam adalah cerminan sifat-sifat Tuhan. Artikel ini
Aduh. Keseimbangan antara pengalaman batin, kasyf, dan argumentasi filosofis dalam pemikirannya menjadikannya contoh utama tasawuf falsafi. Yang keenam, perkembangan dan kontroversi tasawuf falsafi di Indonesia. Tasawuf falsafi masuk ke Indonesia melalui jalur ulama sufi dan tarekat yang membawa ajaran Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Namun, ajaran seperti wahadat al-wujud menimbulkan perbedaan teologis karena dianggap menyimpang dari tauhid murni oleh sebagai ulama tradisional. Sebaliknya, kalangan akademisi dan sufi modern menilai ajaran ini sebagai ekspresi terdalam dari keimanan dan cinta kepada Allah. Yang ketujuh, pendidikan tasawuf falsafi sebagai landasan etika dalam pendidikan Islam. Tasawuf falsafi dapat menjadi dasar moral dan etika dalam pendidikan Islam modern. Dengan menggabungkan spiritualitas dan rasionalitas, tasawuf falsafi mampu membentuk kepribadian peserta didik yang seimbang antara zikir dan fikir. Pendidikan Islam yang berlandaskan nilai tasawuf falsafi akan menumbuhkan keikhlasan, empati, dan integritas, bukan sekedar pengetahuan kognitif. Dengan demikian, ajaran ini relevan dengan membangun pendidikan berakhlak dan berjiwa modern. Pendidikan berakhlak dan berjiwa modern. Yang kedelapan, pemikiran tasawuf falsafi awal Rabi'ah al-Adawiyah al-Bustami. Akar awal tasawuf falsafi sebelum menjadi sistem pemikiran filsafat, tokoh-tokoh seperti Rabi'ah al-Adawiyah dengan konsep mahabbah atau cinta ilahi, dan Abu Yazid al-Bustami dengan pengalaman fana atau peleburan diri, dianggap sebagai benih-benih awal dari tasawuf falsafi. Mereka belum berfilsafat secara sistematis, tetapi pemikiran dan pengalaman spiritual mereka menjadi dasar bagi sufi falsafi seperti Ibnu Arabi dan Suhrawardi di masa berikutnya. Yang kesembilan, membincang tasawuf falsafi di Indonesia. Perdebatan akademik dan keagamaan tentang tasawuf falsafi di Indonesia. Ada kelompok yang menganggap ajaran ini terlalu filosofis dan berbahaya bagi akidah, sementara yang lain melihatnya sebagai pendalaman makna tauhid yang lebih tinggi. Kini mulai membuka Yang terakhir, menafsirkan ketuhanan epistemologi Ibnu Arabi dalam bingkai tasawuf filsafat. Filsafat epistemologis atau teori pengetahuan dijelaskan bagaimana Ibnu Arabi memahami Tuhan melalui pengalaman batin atau ma'rifat, yang kemudian dijelaskan secara rasional dalam kerangka wahadat al-wujud. Pengetahuan tentang Tuhan bukan hasil berpikir logika semata, tetapi hasil penyaksian batin yang disinari wahyu dan akal. Hasil penyaksian batin yang disinari wahyu dan akal. Kesimpulannya, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.